Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi askana ibadahu hadhihi ad-dar wa ja'alaha lahum manzilata safrin minal asfar وجعل الدار الآخرة هي دار القرار فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار ويرفق بعباده الأبرار في جميع الأقطار أحمده وأشكره على نعمه الجزار وفضله على من شكر مدرار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتجدد بركاتها بالعشي والإبكار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Seiring tenggelamnya matahari Ramadan di ufuk barat kemarin malam, cakrawala digetarkan oleh lantunan pekikan takbir dari bibir-bibir orang yang beriman dan menggema ke seluruh penjuru dunia. Ada bahagia dan sedih mengiringi kepergian Ramadan. Bahagia karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan ibadah siyam dan qiyam serta seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh kesungguhan dan kekhusyukan. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan melipat gandakan semua amal ibadah kita. Namun di sisi lain kita juga bersedih karena pada akhirnya kita harus berpisah dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Olehnya itu terselip munajat penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun depan kita masih dapat berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan lebih sehat dan lebih aman, agar kita bisa menjalankan rangkaian ibadah dengan lebih sempurna. Ikhwani sidang jamaah salat Id yang berbahagia, kita patut bersyukur Idul Fitri tahun ini dapat kita selenggarakan lebih semarak, lebih ramai dan lebih khidmat. Kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri di masjid ataupun di lapangan terbuka dengan jamaah yang lebih besar. Tidak seperti tahun lalu, kita selenggarakan salat Idul Fitri mungkin di rumah masing-masing atau di tempat-tempat tersembunyi. Hari ini kita bisa teriakkan takbir lebih lantang, suara tahlil lebih keras, suara tahmid lebih menggema, walau masih tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Namun kita masih bisa saling bertemu, bertatap muka dan saling menyapa dengan keluarga, sanak saudara, tetangga dan handai tolan kita.
Betapa bahagianya kita hari ini menyaksikan saudara-saudara kita berbondong-bondong ke masjid dan lapangan dengan penuh semangat dan keceriaan. Masing-masing tersenyum menandakan kebahagiaan sekaligus semoga kejernihan hatinya. Meskipun bayang-bayang corona masih ada, tapi kita berharap semoga optimisme kita, semangat kita mengalahkan kesedihan, keputusasaan dan ketakutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalimat takbir yang kita gemakan pada hari ini, kita niatkan untuk memperkuat dan mengokohkan keyakinan kita, optimisme kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha besar, bahwa jagat raya, bumi, langit dan ruang angkasa ini adalah miliknya, semua tunduk dan patuh pada kehendaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hal tersebut di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-116 lewat firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ballahu ma fis samawati wal ard, kullun lahu qanitun. Bahkan miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Maka jangan pernah mengangkat Tuhan selain Allah. Jangan menuhankan manusia, uang, jabatan, termasuk kesehatan, karena hanya Allah Tuhan kita. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dan istimewa. Atas kehendak dan kekuasaannya, Dia menjadikan langit, bumi dan segala yang ada di antara keduanya ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita, kepada manusia sebuah karunia yang sangat besar berupa akal. Akal inilah yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk lainnya. Seperti binatang, burung bisa terbang, tapi manusia dengan akalnya bisa terbang melanglang buana, melampaui burung apapun, bisa terbang lebih tinggi dari burung. Ikan bisa berenang dan menyelam, tapi dengan akalnya manusia bisa berenang dan menyelam, mengarungi samudra luas yang nyaris tak terbatas, lebih dalam dari ikan. Inilah cara Allah memuliakan manusia, dan itu pula yang dijadikan argumentasi Allah ketika mengangkat Adam menjadi khalifah. Maka jika umat Islam ingin mulia di dunia dan selamat di akhirat, jika tidak ingin menjadi bulan-bulanan dan dilindas zaman, jika tidak ingin menjadi bangsa kelas 2, jika tidak ingin sekedar menjadi budak, maka tidak ada cara lain kecuali kita memperkokoh, memperkuat iman dan keyakinan kita, dan juga menguasai ilmu dan teknologi. Itulah sunnatullah yang telah ditetapkan Allah secara jelas. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum tersebut. Sebagai satu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, maka kita tidak bisa melakukan perubahan kepada sunnatullah tersebut. Sekarang bagaimana dengan corona? Terhadap masalah corona ini, semoga kita tidak lagi terjebak pada diskusi tentang rapat ataupun berjaraknya saf salat kita. Itu memang penting, itu memang perlu. Tapi hari ini yang jauh lebih penting, jauh lebih urgen, jauh lebih mendesak adalah bagaimana mengembalikan jamaah salat yang dulu aktif dan sekarang belum kembali ikut salat berjamaah bersama dengan kita. Inilah PR besar umat Islam pasca corona. Bagaimana mempertahankan jumlah salat berjamaah 5 waktu
dan bagaimana menambah jumlah solat jamaah 5 waktu tersebut. Ikhwani kaum muslimin yang berbahagia, sebelum kita akhiri khutbah pada hari ini, kami ingin mengajak kepada seluruh jamaah untuk menyampaikan simpati dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap nasib yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada malam ke-28 Ramadan, saat mereka sedang melaksanakan salat tarawih, tentara Israel menyerang mereka dengan granat kejut, peluru karet, dan gas air mata. Akibatnya lebih dari 200 jamaah terluka akibat serangan tersebut. Dan puncaknya pada akhir Ramadan kemarin, yaitu pada malam ke-30 Ramadan, pesawat-pesawat tempur Israel membombardir, menghujani jalur Gaza dengan bom-bom yang kemudian akibatnya 32 orang syahid seketika, 200 lainnya mengalami luka, bahkan 9 diantaranya adalah anak-anak. Jamaah yang mulia, peristiwa ini menambah daftar panjang penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, sekaligus menambah daftar panjang kekejaman dan kebengisan Israel yang ada di sana. Sekaligus peristiwa ini juga mengiris-iris hati nurani kita sebagai seorang muslim. Bahkan Presiden Turki Erdogan mengatakan, untuk simpati kepada Palestina tidak perlu menjadi muslim, Anda cukup menjadi manusia, maka dijamin Anda akan simpati. Itu artinya, kalau hari ini ada orang yang tidak simpati, tidak tergerak hatinya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, baik dengan doa, dengan dana, ataupun dengan bantuan lainnya, maka sesungguhnya dipertanyakan eksistensi kemanusiaannya. Untuk itu, mari kita semua menundukkan wajah, mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita di belahan bumi manapun mereka berada mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya saudara-saudara kita di Palestina. Semoga segera dibebaskan oleh Allah dari kebiadaban Yahudi laknatullah alaih, dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga kita diselamatkan dari wabah corona, dan semoga corona ini segera sirna dari muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'uhu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dfa' 'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahshaa'a wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد المهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأن تجمع كلمتهم على الحق والدين وأن توحد صفوفهم وتعلي رايتهم وأن تنصرهم نصرا معزلا من عندك إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وزمان. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين
اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم أهلك اليهود والمشركين اللهم أهلك اليهود والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إن هذا دعاؤنا ومنك الإجابة إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فاستجب دعاءنا يا الله